kau akan bisa bertawakal kepada Allah dengan benar manakala kau itu bisa khudur atimu dateng Gusti. Nek tawakal cara lesani gampang, Pak. Son dalem. Nandur apa? Pari. Terus kuwi nanduriku sing gerakno sapa? Allah. Tanahnya kau bajak sing gerakno sapa? Allah. Lah ngeten nggih. Niki jenengan wis masuk di dalam su'aul basyirah. Masuk di dalam rasa, masuk di dalam iman kalau Allah itu terasa dekat. Dan ilmu untuk membuka makom musyahadah, babul musyahadah ini dulunya Pak nyuwun sewu terkesan dirahasiakan. Ruhaniyah jenengan ketika khalwat, ketika solo, ketika uzlah, kalau tidak membawa kunci di musyahadah, jangan harap Anda bisa wusul datang Allah. Puluhan tahun pun tidak akan pernah bisa. Saya bicara ini karena tidak hanya mengenal tentang ilmu pemahaman di sini, akan tetapi juga tesis Pak membuktikan. Kita yang terpenting adalah metani atine masing-masing. Nyun sewu. Kekhuduran datang Allah itu tidak dibutuhkan atau tidak harus ada syarat. Jenengan iki pinter maca Quran, alim ilmu hadis, alim ilmu alat, alim ilmu fikih. Ndak. Beta khudur itu. Hati sampan itu sudah sadar. Kalau selain Allah itu la yanfa' wa la yadurra, tidak bisa menghadirkan satu manfaat atau mencegah satu mudarat. Makhluk itu. Quran ini. Contoh. Saya makhluk, jenengan makhluk. Kalau hati sampean iki ada iman bahwasanya munculnya satu ilmu itu dari seongkok mukhlason, padahal mukhlason iku makhluk, berarti bermasalah hati sampean. Bermasalah. Coba Pak, ayo dingen-ngen. Tatkala di dalam diri kita nggak ada Allah sebagai sumber atas segala-galanya, fi kulli ahwal, klason iki sapa? Sifat kita sebagai makhluk adalah jelas Rasulullah dawuh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada hak untuk bisa memiliki satu keadaan atau kekuatan menjalankan apapun, nggak ada. Dan juga tidak bisa mencegah kekuatan dari perkara-perkara yang maksiat, nggak bisa. Tapi semua itu terjadi semata-mata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan segala apapun yang timbul dan muncul dalam keadaan makhluk itu sumbernya dari Allah Subhanahu. Oleh karena kita masih ada hati iman pada makhluk itulah Pak, Bu, sehingga ketika sholat kita itu dibawa nafsu untuk ingat selain Gusti Allah ya Karim. Niki ngaji niki dandani hati Pak, bonten dandani lintune. Nek hati sampai kali kula niki sudah terbangun indallah di mata Allah, aku yakin secara otomatis jasmania sampai ini juga terbangun. Sebab sejatine apa sing muncul di dalam diri jasad sampai kali kula bersumber dari hati jenengan. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Al-Hikam.
baguse laku dohir iku disebabkan muncul dari baguse keadaan hati jenengan di mata Allah. Lah baguse keadaan hati ini karena hati jenengan golongan mingkol bin zahidin, hati yang condong hanya datang Gusti, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Niki mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Beliau sudah tidak menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah, manakala beliau sudah tidak menyembah terhadap Allah nama dan sifat. Mana nama dan sifat itu? Lilladzi fataras samawati wal, isinin dunya dan langit. Cara wong salat wis gak kelingan isinin dunya lan isine langit. Wis gak nontok alam mukhadharah, ya wis ora nontok alam mukasyafah. Inilah jenengan kali kula hanya melihat bersaksi di dalam alam musyahadah. Yang ada di dalam alam musyahadah cuman siji, la maujudan illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah nek dawuh, diperintah Allah dawuh dalam surat Ali Imran 31 iku ngeten, Pak. Apabila jenengan estu ingin untuk membenahi diri hati, maksudnya mensucikan hati dari semua maksiat hati, dan atau jikalau jenengan ingin betul-betul menjalin cinta yang benar kepada Allah, kul in kuntum tuhibbullaha fattabi'uni, kata Rasul. Ikutan aku. Coroku untuk menjalin cinta pada Allah bagaimana? Sebelum ada jawab yuhbib, itu sebagai jawab. Dalam Al-Quran ini syaratnya disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mengikuti dan menteladani aku, kata Rasul, yuhbibkumullah, Allah akan menerima cintamu dan Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Sekarang bagaimana cara Rasulullah menjalin cinta pada Allah? Mana teladannya? Al-Ahzab 21 dibuka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertama, liman kana yarjullaha. Hati jenengan ini harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Hati jenengan harus ada rasa rindu berjumpa kepadanya. Gak gampang Pak iki, Pak. Mendudukkan hati, ada rasa rindu kepada Allah gak mudah, kecuali orang-orang yang sudah mengenal dzikir dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, sampai la ilaha illa ana. La ilaha illallah itu dzikir jahri munculnya, la ilaha illa huwa munculnya dzikir sirri, sehingga ada wukuf qalbi di situ. Supaya apa? Dengan adanya wukuf qalbi, supaya Anda bisa masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta. Munculnya sirul asrar. Ini makanya kemarin kami di Jatman, Jawa Tengah, kami diundang ke sana. Hanya satu yang ku sampaikan. Apa? Dulur-dulurku yang sudah masuk di dunia thariqah apapun, yang mutabaroh, tolong melihat dari sisi umur, sudah banyak yang tua-tua Pak. Mayoritas di atas 50, 60, 70. Biar beliau-beliau ini ketika solok bisa wusul bagaimana? Sebab di alam musyahadah, persaksian yang sebenar-benarnya itu ada yang namanya kunci untuk bisa membuka babul musyahadah.
Ini harus dibawa oleh saudaraku yang ada di Thariqah, yang ada di syariah. Harus mengenal itu. Harus dikenalkan. Dan ilmu untuk membuka makom musyahadah, babul musyahadah ini, dulunya Pak nyuwun sewu, terkesan dirahasiakan. Sehingga banyak di antara kita ketika mengistiqomahkan dzikir jahri dan dzikir sirri, belum bisa membuka babul musyahadah. Paling tidak kita berputar-putar di alam, di makom mukasafah. Contoh nih kula piyambak mulai tahun 74. Nggih. Ya Allah. Puluhan tahun, Mbak. Masya Allah. Beliau para masyayikh, para romo dulu mengapa tidak menyampaikan dan tidak memberikan kunci itu? Taruhannya itu spektakuler, Pak. Taruhan nih, napa taruhan nih? Satu, bagi mereka yang tidak bisa menerima pasti mengatakan jenengan ini, mohon maaf loh ya, diterko itu ajaran yang gak benar. Satu. Munculnya fitnah. Kedua, umur ini dikurangi. Bapak Ibu, rahimakumullah. Sebetulnya itu, Pak, itu karena zaman. Itu bukan untuk menakut-nakuti, mboten. Karena zaman. Kalau kita buka di dalam surat yang kedua, itu surat Toha. Ayatnya 14, berarti jatuhnya di tahun 2004. Allah dawuh yang bagaimana itu? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sudah waktunya. Sudah waktunya tahun 2014 dulu tentang kunci pintu musyahadah itu diberikan. Tapi beliau-beliau masih ada rasa khawatir. Para mursyid, masyayikh, guru-guru akhirat masih ada rasa khawatir. Buat apa-apa, itu proses. Yang jelas sekarang kita sudah Allah menemukan terhadap ilmu-ilmu itu sebelum kita meninggal ini dengan gamblang dibuka. Apa kuncinya itu? Sebab mohon maaf, kalau kita masuk dalam surat Az-Zumar ayat 54 tadi, Allah dawuh ngeten. Wa anibu lan lekas balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Karena ini umur, Pak. Kita nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa tahun. Itu kalau hitungan tahun. Kalau bulan, tinggal berapa bulan. Kalau hari, tinggal berapa hari. Kalau jam, tinggal berapa? Kita nggak ada yang tahu. Lekaslah ruhaniyahmu, hatimu untuk kembali kepada Allah. Artinya apa? Tentang iman. Kita selama ini, di dalam hati kita ada iman masih selain Allah. Contoh, siapa sih ngaji? Mambengi kelason. Kan masih melihat makhluk. Masih memandang makhluk. Masih bersaksi terhadap makhluk. Mesti imannya kelason makhluk. Kita nggak bisa masuk di dalam diri kelason. Siapa? Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang rahasia, sesuatu yang paling halus. Siapa mereka? Siapa dia? Al-Hafiyu. Al-Hayyu sifatnya adalah hidup. Wa huwa wujudullah. Kalau
kalau tidak ada Allah wujudnya dalam diri kita semua makhluk, nggak mungkin kita akan bisa hadir di sini dengan keadaan kekuatan kita sendiri, karena kita itu nggak punya hak untuk punya kekuatan atau keadaan. Semua itu milik Allah. Loh, di situ loh. Mengapa kita nggak bisa masuk di belakang layar ini? Karena kita belum punya kunci. Apa kuncinya? Nanti. Orang kalau ingin masuk di gedung biskup, kalau tidak membawa akses, karcis, dicegat nggak sama satpam? Dicegat. Nggak boleh. Jenengan pingin masuk surga bahasa syariat, kalau nggak punya akses, ini ditolak sampai malaikat. Apa aksesnya? Jenengan masuk rumah dalam keadaan kekunci, Anda nggak membawa kunci, apa bisa Anda masuk? Wong prosesnya bisa masuk itu harus membuka kunci terlebih. Sama ruhaniyah jenengan ketika khalwat, ketika solo, ketika uzlah, kalau tidak membawa kunci di musyahadah, jangan harap Anda bisa wusul datang Allah. Puluhan tahun pun tidak akan pernah bisa. Saya bicara ini karena tidak hanya mengenal tentang ilmu pemahaman di sini, akan tetapi juga tesis Pak membuktikan. Makanya dulu-dulu kalau singoten torikoh ketika khususiyah, ketika jenengan iki berobitoh, ketika jenengan iki suluk, estu bawalah kunci itu. Kuncinya itu Pak, di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Itu kuncinya. Banyak Quran yang mengatakan tentang masalah kunci. Lagi Al-Baqarah ayat 256. Lagi surat Al-Insan ayat 2526. Lagi surat Ar-Ra'd ayat 28. Kau watah. Cuman bo paham apa ora? Ngoten lho. Kula niki mohon maaf Pak, Bu, estu. Asli nih, kula nu pingin ngedoi jenengan. Estu. Kemarin saya katakan, Gusti Allah merintahkan kula, selama ini nggak pernah Allah merintahkan kula. Satu perkara, apa? Mulai 1 Rajab sampai hari ini, saya harus menulis kitab. Kitab awal dan kitab akhir. Kitab awal 3 jilid, 3 judul, 3 juz, atau 3 edisi. Edisi pertama adalah Thoriqoh jalan rahasia khusus menuju ma'rifatullah. Yang kedua, edisi kedua termasuk kitab awal adalah Qalbun Mudlimun. Apa sebab hati kita masih gelap pada Allah? Mengapa kita nggak bisa melihat bersaksi terhadap Allah di dalam semua makhluk? Yang ketiga, Qalbun Musyrikun. Memakai kop Pak, bukan memakai kap. Nek memakai kap niku menyekutukan. Nek pakai kop itu berarti yang bercahaya. Artinya hati yang bermakrifat pada Allah. Hati kitab awal niku ada 3 edisi. Ini yang harus umat Islam bawa, pelajari. Di situ cuman bahasanya sederhana Pak. Golongkan SD mboten nanti sekolah. Ya, makanya saya itu kalau berbahasa Indonesia kampungan Pak, mohon maaf, mboten saged. Saya bahasa intelektual nggak bisa. Karena SD mboten lulus. Nggak pernah masuk dunia SD. Saya hanya dunia diniyah aja. Diniyah ibtidah, sanawi, aliyah, hanya itu musawirin, hanya itu. Ya, mohon maaf kalau bahasa Indonesianya itu amburadul. Ya. Kalau saya disuruh bahasa Jawa, jago Pak. Tapi mohon maaf, mesti diprotes oleh orang luar Jawa. Karena ilmu ini tidak hanya untuk orang Jawa. Mekaten. Mengapa Allah sejak dulu tidak pernah mengutus saya dan hanya mulai 1 Rajab atau 1 Januari 2005 ini Allah mengutus saya sampai detik niki. Saya masih menyelesaikan 2 edisi. Edisi pertama sudah saya cetak 5.000, habis langsung. Habis. Memang
sangat murah regane. Malah saya itu dikritik oleh konco-konco ahli tasawuf. Gus, bukan masalah kertas, aku bicara bukan masalah tulisan, tapi isi di dalamnya itu tasawuf itu kok sampai delmung 100 toh. Kalau dikritik, nggih kalau terima mawon. Padahal jenengan nek umpami tahu di luar sana tentang tasawuf itu, apalagi karangan-karangan beliau itu paling enggak 300. Mengapa saya mengambil hanya 100? Biar bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Saya enggak butuh laba. Wong niat saya itu hanya bagaimana umat Islam khususnya yang ada di syariat dan thariqah mau belajar mencari rahasia jalan menuju dan bertemu Allah. Lengkap sudah di situ. Sehingga permintaan untuk edisi pertama ini terus membludak dan kami belum bisa untuk memberikan karena masih proses percetakan. Jujur, saya taskhih perizinan ini sampai nasional, Pak. Bukan hanya untuk kalangan sendiri. Bahkan ini bagi saudaraku yang di luar agama Islam, yang di situ sudah mengenal tentang dunia hidup, akan bisa menerima. Banyak saudaraku yang di Nasrani, di Hindu, dan di Buddha yang minta untuk dikirimi kitab itu. Karena memang di dalam isinya itu 90% berbicara tentang masalah ruhaniyah, yang 10% jasmaniyah. Istilah bahasa syariat, saya berbicara tentang syariat 10%. Kalau secara hakikat makrifat itu 90%. Nggih mohon maaf. Intine piye carane wong syariat iku iso ngenal thariqah, wong thariqah iso mengenal hakikat, dengan begitu bisa sampai ke makrifat pada Allah. Sing berat niku kirwa 30 juz. Berat. Tapi tetap kulaksanakan. Judulnya cuman satu, cuman meliputi 30 juz, yaitu Al-Qur'anul Qadim. Kita kenal ayat-ayat yang bersifatkan Qur'aniyah, berarti tertulis, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita kenal ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, alam. Terus dibalik kedua ayat-ayat itu, yang sering kita sebut sebagai ayat yang tersirat, itulah Pak, yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Tanpa dinulis, tetapi bisa dibaca. Udah. Nanti kalau itu sudah selesai, apabila kita masih diberi kesempatan Allah bertemu, oke, kita lanjutkan pembahasannya itu. Kalau saya ditakdirkan sudah waktunya saya harus kembali, pasti nanti akan ada yang meneruskan. Tidak harus anak saya, urusan mohon maaf untuk bertablek menyampaikan dinul tauhid itu tidak harus nasab. Pegang ini, pegang. Tidak harus nasab. Buka di Al-Quran. Mayyasha, orang-orang yang Allah nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah itu hanya mengatakan hamba yang Allah kehendaki. Tidak pakai isim ma'rifat, tapi isim nakiroh, umum. Siapa di antara hamba yang Allah kehendaki ini untuk menyampaikan? Itu urusan Allah. Kadang-kadang nasab iki yo sondok kurang ajar. Gitu ya? Sondok kurang ajar. Apalagi mohon maaf, insya Allah, saya nggak mau melebar. Cuman aku harus fokus kepada surat Az-Zumar tadi ayat 54. Wa anibu lekas balio sira kabehe menungso ila rabbikum, maring pangeranmu. Mengapa harus Rabb? Kok gak langsung ilallah? Wong ahli Quran nahwu sorob balago mantek mesti paham. Mengapa ini kok gak, ayat ini kok memakai Rabb
Padahal Rob itu maksudnya adalah Tuhan. Saya buka sedikit. Ini untuk siapapun dan beragama apapun. Siapa Rob yang dimaksud kalau kita tarik di dalam umat Islam berarti Allah. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Ini maksudnya. Nah, ilmu apa yang disampaikan ini tidak hanya untuk umat Islam fakot saja, enggak. Untuk semua umat manusia. Allah itu adalah ismudak bagi umat Islam, namanya Tuhan kita. Orang Nasrani, Hindu, Buddha, namanya beda juga. Tapi bagaimana Rasulullah menjelaskan di dalam Allah itu siapa? Dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Ini. Wahid itu maksudnya ahad. Saya mencari di Al-Quran 30 juz yang mengatakan yang ada yang menyebutkan wahid niku kawadah. Kalau yang menyebutkan ahad, saya teliti sampai detik ini saya temukan hanya di dalam hanya satu surat. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Selainnya kami belum menemukan. Mungkin keterbatasan saya. Mohon maaf. Wong kami juga manusia. Pasti banyak kekurangan. Cuman selama ini saya cari tentang ahad. Itu di dalam Al-Quran 30 juz. Itu yang kutemukan hanya di dalam surat Al-Ikhlas. Lainnya wahid. Cuman maksudnya sama. Inilah Pak, syuhudul wahda fil kasroh. Gusti Allah iku nek dawuh kadang-kadang memakai mufrad. Kadang-kadang juga memakai, mohon maaf loh ya, memakai bahasa kita. Padahal kita itu kan banyak, gitu. Kalau saya mutakalim berarti satu, gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mengapa? Katanya Allah itu wahid, katanya Allah itu ahad. Kok memakai nahnu? Ini kalau kita tidak belajar tentang dunia tasawuf, dunia ilmu hakikat, susah Pak. Susah. Bon. Lekas kembalilah kau kepada Tuhanmu wa aslimu. Kalau kau bisa kembali, maka wa aslimu. Ini ada wawu ataf sebagai penyambung. Artinya, kau akan bisa bertawakal kepada Allah dengan benar. Manakala kau itu bisa khudur hatimu dateng Gusti. Nek tawakal cara lesan ini gampang Pak. Son, dalem. Nandur apa? Pari. Terus kuwi nanduriku sing gerakno sapa? Allah. Tanahnya kau bajak sing gerakno sapa? Allah. Lah ngeten nggih? Niki jenengan wis masuk di dalam su'aul basyirah. Masuk di dalam rasa, masuk di dalam iman kalau Allah itu terasa dekat. Lalu sing ngemes apa? Sing gerakno awakmu ngemes Allah. Lah ngaten nggih. Mun saged jawabe ngoten, awe coba. Wis. Terus ketika saat kita itu memupuk, yo dipupuk. Ketika ada rumput, yo kita apa namanya mriki? Pantun. Oke. Boso besar, son sapa sing gedhekno pari itu? Allah. Lah ngaten nggih. Saged mudah Pak anti jawab ngoten. Sampai yang namanya padi ini menguning. Loh, iki lho filosof apa padi tadi ketika belum terisi ndedek. Lah ngeten nggih. Mengapa ketika saat ada isinya beras itu kok ding itu juga kauniyah Pak, ayat-ayat kauniyah. Artine wong atine wong iku nek wis klebon dina tauhid. Silem ning segara tauhid dan mengamalkan, mesti hatinya itu fasabbihuhu bukratan wa asila. Selalu berzikir, Pak. Tunduk. Jadi sifat-sifat yang Allah cela, takabur, riya, sum'ah,
Itu Allah resiki. Tunduk. Nah, ketika 2 hari mau aku panen, malam dihabiskan tikus. Son tak takoki sing ngentekno iku mang sapa? Pak, mau jawab Allah sing gerakno tikus iku susah. Nggih? Mengapa demikian? Karena miftahul jannah, miftahul fadli. Kuncinya fadli Allah di dalam alam musyahadah persaksian yang benar itu belum kita bawa. Ini persoalannya. Sehingga ketika saat kita diuji Allah, iklamu ngerti yo sira kabeh sak temene anak dan bondo itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Mandang siapanya kita, anak atau harta benda atau mandang Allahnya. Mandang di balik layar itu semuanya atau kita memandang layarnya. Tadi saya katakan, fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk al khafyu utawi ono sesuatu yang halus. Katanya air itu halus, masih lebih halus lagi. Angin katanya lebih halus, masih halus lagi. Siapa dia? Al-Hayyu. Sifatnya yaitu hidup. Orang Jawa mastani urip. Tak tulis sing gawedi. Jenengan cek gampang iling ambek Wih, main ini nek. Mereka kok sing mburi cek saged melihat konten lho. Iku bahasa wong Jawa, Pak. Nek sampe nang nggone Arab, apa urip itu? Mahwa al-uribu. Orang ngerti, Pak. Wong Arab. Kalau kita katakan hayun, hayun, paham. Ngoten lho. Sami kali jenengan wau. Mohon izin. Bapak Ibu sing bagi acara wau kan ngenggen kula dengan bahasa Arab. Sampean paham mboten? Odo. Nggih. Mohon maaf ya. Iku dibuat pelajaran. Gitu. Saya kalau hanya berbicara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dikritik, Pak, oleh orang Arab. Makanya mengapa kitab yang saya tulis itu memakai bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Itu supaya sing paham bahasa Arab teman-teman pondok saged mriksa. Ngoten. Sing paham dengan bahasa Indonesia mboten gupuh kalau dia tidak paham isi kitab. Lho ngoten lho. Jadi kedua-duanya sambil jalan. Untuk belajar bahasa Arab masa sampean kali kula pun telas. Nggih? Nggih. Selok game sampean niku. Sekarang sampean belajar Solo. Lho mek ngoten tok. Pertimbangan umur kita tinggal berapa tahun kita tidak tahu. Sampai iku kudu belajar Solo balik nang Allah iku dengan benar sebelum mati iku piye sudah ketemu Allah. Niki ayat ini nggih. Jikalau jenengan iku estu bisa kembali kepada Allah setelah bertahun-tahun hati ini beriman pada selain Allah, ini disuruh untuk beriman atau ketemu Allah. Caranya bagaimana? Al-Baqarah 256. Allah dawuh ngeten, wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya tinggalkan selain Allah, niku ning Quran iku disebut tauhid. Tauhid niki nek umpami kula terjemahkan dengan bahasa lugat, piro-piro berhala. Bukan yang kumaksud berhala di Mojokerto, Kecamatan Trawulan, Recotok, senes itu, bukan itu. Berhala kita itu, Pak. Buat suami wong wedok. Buat wong wedok wong lanang. Lalu wazujina linnasi hubbus sahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Berhalane atiku, Pak, ya iku perkara-perkara selain Allah yang disebut masih wallah. Tuh.
Kula ning ati kula ana iman. Yen sak temene sing aweh tausiah iku kelason, berarti diriku telah menyamakan dengan Allah. Yo, berolane lagi. Berolane iki. Contoh kecil mawon yang mohon maaf, ini jarang umat manusia untuk ngoreksi. Jarang. Makanya kalau belajar ilmu tasawuf, itu tidak hanya untuk, mohon maaf loh ya, sing ngaji. Tidak hanya untuk sing diji murid, enggak guru nih yo, melok diji sekalian. Sing ngaji jenenge guru, sing diulang jenenge murid, ilmu tasawuf itu ngoreksi semuanya. Jadi pun dianggap kula niki sok suci wis suci. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu. Kau kira itu aku wis bebas sangka nafsu ngono ta? Niki ceritane Nabi Yusuf. Nggih. Aku enggak pernah bicara kalau aku sudah bebas dari nafsu. Oh enggak. Semua kita itu selalu diintip, didengkek atau didengkek. Diinceng. Bahasa Indonesia nih? Diintip setiap nafsu. Gak lewat kanan, yo kiri, gak bisa depan, yo belakang, atas, yo bawah. Setiap ros darah itu nafsu itu masuk. Tujuannya iku supaya roh atau hati iki lali dateng Gusti Allah. Kadar sholat, mohon maaf. Padahal ini fasilitas cara untuk bertemu Allah yang paling mudah. Itu pun dileboni nafsu. Hati kita akhirnya eling bokong. Hubus hawa, maksudnya bahasa Arabe, bahasa Jawa nih pokong, mau isine hubus hawa, garwa, anak, dunya brono, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, seneng dipuja masyarakat, ya iku tak sebut bokong semok. Bapak Ibu, sampean pun getun. Nek sok kuwi jenengan kali kula ketika ketekan pati, ati ini durung takorup mendekat pada Allah, terus nenggu kecewa, aja sampak. Sebab apa? Penyesalan sampean kali kula di saat itu sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ora ono manfaati kita kecewa. Oleh sebab itu, pada malam hari ini Allah dawuh dalam surah Az-Zumar ayat 54 ini, kembalilah kau hatimu pada Allah setelah kita lama pergi meninggalkan Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah. Ini ayat wa may yakfur bitaghut, barang siapa hatinya mau meninggalkan selain Allah maka wa yu'min billah, Anda pasti iman Anda akan dibenahi oleh Allah. Inilah iman yang kumaksud menjadi ihsan. Kata Rasul, antakbutallaha ka'annaka lahu taro. Ketika Anda menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya. Karena pintu musyahadah sudah dibuka oleh Allah. Inilah yang kumaksud. Orang yang suluk sudah usul datang Gusti. Tandanya bagaimana? La yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati sampean sudah tidak ada iman. Kalau kita makhluk yang bisa melakukan apapun itu akhwal, apapun itu pekerjaan, apapun itu apapun. Tetapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru dalam hati sampean muncul rasa besar iman sampean. Bahwasanya segala apapun itu yang menguasai hanyalah Allahnya. Inilah jawaban di dalam surah atau surat Toha ayat 14 tadi yang katakan innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Hanya Allahnya yang berlaku dalam hati sampean. Setelah itu barulah wa aslimulahu. Pasrah sampean iku mboten kados klason mang. Klason iku pasrah ning cocote tok. Sembarang Allah ketika yang namanya padi dimakan tikus gak jawab meneng. Karena rugi, rugi penggawean, rugi waktu, rugi tenaga, rugi duit.
Bahasanya cuma siji. Hancur mina. Allah ya karim. Bon. Terus ayat. Olehnya jenengan iki mau diperintah Allah untuk kembali lekas beriman hanya pada Allah supaya iman sampai tadi iman yang ihsan. Min qabli ayatiyakumul adab. Lakukanlah ini sebelum datangnya satu kemati. Makanya khol itu di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita nanti suatu saat akan mengalami seperti Mbah Buyut sampean kali kulo yang kita kholi. Ini pituturnya khol itu sebetulnya di situ. Boten malah ngegong-ngegong no. Mohon maaf aku ini duriahnya goblok. Sopo sing gak ngurmati aku gak oleh sapangat. Pun stop, iku stop. Rasulullah tidak pernah mengatakan hal itu. Bukti di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Rasulullah, ini dawuh Allah merintahna Kanjeng Nabi supaya kokon dawuh. Innama ana basyarum mithlukum. Saya ini sama dengan kamu, manusia. Sama. Artinya apa? Sarai ayat ini iki apa? Tafsirannya apa? Rasulullah itu tidak pernah mengutus umatnya untuk menyembah beliau, untuk memuja beliau, memuji beliau. Tidak pernah. Justru Rasulullah memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya, pujalah siapa yang aku puja, pujilah siapa yang aku puji, mintalah pertolongan terhadap siapa yang aku minta. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Ngaten lho maksudku loh. Nah kita untuk bisa mencapai ke akhir, mohon maaf, perlu dididik tentang masalah proses la ilaha illallah syariat, la ilaha illallah thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Udah, tinggal jenengan ngelampai mawon. Setelah ilmu itu jenengan terima. Ini sudah kami kemas dalam satu buku, judulnya napa? Thariqatus sirri ila ma'rifatillah. Niki. Jalan rahasia khusus untuk menuju bertemu Allah. Mudah bahasanya bahasa wong desa, Pak. Indonesia sederhana. Kalau yakin semua paham, boten intelektual. Boten, masalah dasar kula niku SD gak lulus. Boten sekolah SD, boten nate kula niki S2. Tapi ketika saat saya mengeluarkan satu kalimat, banyak profesor doktor gak paham. Ngeten. Pertanyaan ini ngeten, kula ditakoki oleh profesor. Son, dalem. Akmu iling aku ta. Jawab kula ngeten. Jangan pernah kau bertanya jikalau jawabannya ada di hatimu. Lah ibu to Pak ngeten iki. Jangan kau bertanya sesuatu tatkala jawabannya ada di hatimu. Atau dalam istilah lain ngeten. Gusti Allah iku sing piye son? Tak jawab. Jangan pernah kau bertanya sesuatu padahal jawabannya ada di hati. Bawa ngomong Pak. Padahal kalau SD gak lulus. Tapi banyak yang tidak bisa menjawab. Lah, aku musani sok jawab, aku ya bingung. Ya sudah. Padha bingunge lah ngoten nggih. Maksude iku Allah itulah, Pak. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada menghadap di depan panjenengan itu ada wajahnya Allah. Wa qala aidan huwal awwalu wal akhiru wadz zahiru wal Allah iku ya ning awal ning akhir ning jaba ning jero. Itulah jawabannya itu. Sebetulnya sudah ada dalam diri seorang profesor. Oleh karena beliau belum mengenal Allah dalam sisi wujudnya, ya susah Pak jawab. Susah. Padahal nek kula critakake, ketika jenengan iki ruh belum ditiupkan Allah datang jasad, ruh niki sampun komunikasi kali Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Udah jelas kan niki? Al-A'raf kalau nggak salah itu. 172.
Saya bukan ahli Quran, Pak, bukan hafid. Tolong kalau ada kekeliruan diingatkan. Karena saya bukan hafid, bukan penghafal Quran. Mengapa saya harus diingatkan? Karena saya sebagai manusia tidak mungkin sempurna. Pasti